Kabar ini, kabar terkabar. Nah, ini melalui verifikasi yang sudah dilakukan terhadap kedudukannya sebagai presiden, maka ada beberapa lembaga yang memang sudah diperiksa untuk itu dan menyatakan keaslian. Nah, untuk membuktikan ini tentu tidak cukup dengan lembaga-lembaganya. Yang dibuktikan adalah ijazahnya, karena lembaga itu bisa saja mendapatkan ijazah yang mungkin juga benar atau tidak benar, kita tidak tahu. Kalau UGM-nya yang sudah menyatakan, bagaimana itu, Prof. Nah, Jamin? jadi begini, sebenarnya ijazah itu hanya ada satu yang asli. Sementara UGM nggak mungkin punya ijazah asli. Mereka hanya ada register terhadap nomor ijazah. Dan juga di Kementerian Pendidikan Tinggi juga hanya register. Dan register itu juga sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijazah. Kalau kita lihat, sama kekuatan hukum. Cuma memang ijazah secara lengkap kita lihat seperti sama nggak register dengan ijazah asli. Jadi kembali lagi memang ijazah itu harus ada dan dibuktikan dalam proses penyidikan ini. Jadi benar ya, kalau misalnya harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak, baru kita bisa melihat apakah pasal-pasal lainnya itu bisa dibuktikan atau tidak. Iya, tapi ijazah itu tidak perlu dibuktikan di proses keperdataan, karena nggak ada kaitan dengan pidana. Karena kalau di pidana itu dia melihat legitimasi terhadap suatu barang bukti didasarkan kepada dari siapa barang itu, bukti itu dibuat, dan instansi mana barang bukti itu dibuat. Jadi nggak perlu ke pengadilan, hanya cukup dari lembaga yang memang sudah mengeluarkan ijazah itu. Nah, nanti tinggal instrumen dari proses penyidikan lah yang akan menentukan. Contohnya kan ada lefor ya. Lefor kan pasti sudah ada. Puslapor dari Bareskrim sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ya, berarti kan mereka sudah memegang ijazah aslinya. Jadi kalau sudah memegang ijazah aslinya, tinggal dia memastikan itu adalah asli, dilegitimasi dan dikonfirmasi, afirmasi dari lembaga yang mengeluarkan. Nah, itu sudah clear. Jadi maksudnya hakim akan memutuskan atau tidak? Kalau tadi kan Prof. Mahfud mengatakan hakim lah nanti yang akan memutuskan apakah ijazahnya asli atau tidak, bukan polisi. Ada berbeda pandangan ya, Prof. Mahfud? Kalau Prof. Mahfud mengatakan harus ada lembaga perdata untuk menyatakan ini asli atau palsu, itu bukan kewenangan pengadilan keperdataan. Kalau begitu nanti kita akan bahaya, nggak semua kasus pidana bisa diselesaikan hanya menunggu dengan putusan keperdataan. Ya, satu-satunya putusan perkara pidana yang harus nunggu keperdataan yaitu 167, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu aja. Kalau yang lain itu nggak perlu. Berarti dalam persidangan ini menurut Anda bisa langsung ya, bisa langsung membuktikan pasal-pasal soal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, itu bisa langsung, tidak perlu menunggu ijazahnya asli atau tidak? Sepanjang sudah dibuktikan bahwa ada ijazah asli dan ditunjukkan bahwasanya ini asli kepada penyidik dan penyidik sudah melihat, itu bisa dilakukan. Nah, dengar ini ahli menjadi pidana kontroversi ketika Prof. Jimli, Prof. Mahfud sudah diangkat oleh Presiden sebagai tim reformasi kepolisian. Ya, artinya mereka ini bersama sejumlah anggota yang lain, sebagian besar mantan Kapolri ya, itu memberikan semacam pembobotan untuk melakukan reformasi jilid kedua barangkali atau jilid ketiga di tubuh kepolisian. Tiba-tiba setelah penetapan tersangka ini, ya misalnya yang disampaikan Mahfud MD, ya kan, bahwa ada unsur pembelaan sepertinya kepada Roy Suryo, ya kan, artinya pembelaan itu seolah-olah kerja tim penyidik yang itu adalah bagian dari kepolisian, itu salah gitu loh, seolah-olah salah. Mahfud mengatakan bahwa kasus ini tidak layak diperiksa atau dilanjutkan karena harusnya dipastikan dulu ijazahnya memang palsu atau asli. Bahkan disarankan harus petun dulu, ya kan. Begitu juga yang disampaikan oleh Prof. Jimli, yang ketua tim reformasi kepolisian ini. Dalam sebuah podcast, Prof. Jimli mengatakan saya juga jangan-jangan saya juga ikut nih, jangan-jangan benar palsu ijazahnya gitu. Nah, artinya apa, ya kan? Ada upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja kepolisian yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro oleh dua orang yang dianggap cukup panutan lah oleh masyarakat selama ini berdasarkan latar belakang karir mereka, dua orang tokoh ini. Gimana pandangan Bung Seman atas mencoba mengaburkan lagi dan menihilkan kerja-kerja penyidik seperti yang disampaikan Mahfud? Gini ya, kalau kita merespon statementnya Prof. Mahfud,
jangan juga akhirnya kita terbelenggu untuk memiliki pandangan ya bahwa Prof Mahfud itu ansi murni sebagai orang hukum, sebagai orang pakar tata negara dan lain sebagainya gitu. Karena menurut saya Prof Mahfud itu udah jadi politisi. Ketika dia menceburkan diri dalam kontestasi Pilpres, dia sudah bagian dari kepentingan politik kekuasaan. Sehingga nilai-nilai keilmuannya bukan berarti dia tidak miliki, tapi tendensi ke arah politisnya itu juga jauh lebih kental sekarang ini. Jadi kalau dia sampaikan kayak gitu biasa aja, Bud. Namanya juga orang politik. Orang politik itu kan tergantung kepentingannya. Dan kita tahu juga latar belakangnya. Prof Mahfud kemarin juga berpasangan dengan Mas Ganjar. Kita tahu juga Mas Ganjar latar belakangnya dari mana? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang selama ini Ketua Umumnya Ibu Mega sangat keras mengkritik Pak Sigit sebagai Kapolri. Ya tentu ada irisan-irisan, sentuhan-sentuhan emosional ya. Bahwa memang bukan murni pandangan hukum kalau menurut saya ya. Tapi juga sudah tercampur dengan persoalan-persoalan politik yang ada di benaknya. Sehingga mengeluarkan statement-statement yang seakan bahwa itu memang murni pandangan hukum. Tapi itu sangat kental soal politisasinya. Kan begitu ya. Kita tahu bagaimana loyalnya Prof Mahfud ketika menjadi Menko-nya Pak Jokowi. Tapi bagaimana dia nyinyirnya terhadap Pak Jokowi sekarang? Betul. Nah itu kan juga udah berbalik lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa memegang statement atau omongan seseorang yang kadang di paginya A, di sorenya B, kan gitu ya. Yang menurut saya sih sudah ada perubahannya. Dulu kita melihat seorang Refli Harun itu seorang pakar tata negara yang salah satu yang saya kagumi itu. Refli Harun. Rusak juga otaknya. Gitu ya, rusak juga otaknya. Karena apa ya? Karena memang sudah di di benaknya itu sudah banyak sekali berpikir soal kepentingan, kesakit hatian dan lain sebagainya gitu, kekecewaan. Yang itu terakumulasi akhirnya dengan sikap yang akhirnya orang melihat sudah tidak ada lagi value-nya gitu, sudah tidak ada lagi nilainya sebagai orang yang selama ini kita panuti sebagai akademisi, pakar dan lain sebagainya. Dan itu bisa juga terjadi pada Prof Mahfud sebenarnya. Gitu. Karena ada beberapa statement-statementnya yang akhirnya kalau kita ambil ya beberapa hal, nggak soal ini aja gitu, itu sudah terlihat sekali politisnya gitu. Dan kita kan tahu misalnya sejak awal ya kasus ini bergulir, sudah cukup panjang ini perjalanan, ada yang orkestrasi, entah itu akhirnya banyak menemukan serpian-serpian kepentingan lalu disatukan gitu, sehingga menjadi satu kepentingan yang jauh lebih besar, sehingga bisa bergerak bersama. Itu bisa juga yang awalnya tidak startnya bersama tapi ketemu di tengah, kan begitu ya. Nah kepentingan-kepentingan ini kan yang campur ya. Soal orang, kita tahu lah mayoritas pendukung-pendukungnya Anies Baswedan misalnya waktu Pilpres ada di situ, Purnawirawan TNI dan lain sebagainya, itu tim sukses semua. Said Didu juru bicaranya tim Anies waktu kontestasi Pilpres, kita tahu itu gitu loh. Dan kita tahu juga Prof Mahfud kalah juga dalam kontestasi, tentu kecewa juga karena itu dia punya harapan besar ingin menjadi wakil presiden dan lain sebagainya, kan gitu. Kekecewaannya kan tentu terhadap Pak Jokowi juga, karena pikirannya Prof Mahfud kalau waktu itu Pak Jokowi tidak menyeberang mendukung Pak Prabowo, kemungkinan besar kan Prof Mahfud yang menang dengan Mas Ganjar. Nah kesakit hatian itu kan adanya di lubuk hati itu kita nggak tahu, kan gitu ya. Tapi bahwa kita bisa mendengar apa yang disampaikan dan kita analisis dengan latar belakang politik dan lain sebagainya, tentu kita bisa menyimpulkan ya bahwa ini ada tendensi politik dalam setiap statementnya Prof Mahfud, kan gitu loh. Bagaimana dengan Prof Jimli? Ya kalau Prof Jimli kayak bercanda aja sih. Oh bercanda aja, kalau Prof Jimli oke lah, itu bercanda aja. Ya maksudnya nggak terlalu tendensinya nggak terlalu kelihatan gitu loh argumentasinya. Sialnya ditambah dengan pernyataan Mahfud seperti ini. Nah itu yang tadi saya mau masuk, bahwa ini kan bagian juga dari orkestrasi kepentingan banyak orang yang sakit hati, kecewa, kalah Pilpres, kan begitu ya. Yang kalah Pilpres banyak tuh, kan gitu loh. Kali sebagian besar kalah Pilpres ada di kubu sana. Ada sana gitu, pada ngumpul lah gitu. Nah persoalannya, ini persoalan juga. Orang-orang yang kalah Pilpres itu sebelumnya memang mayoritas punya irisan dengan Pak Prabowo. Betul. Tapi nggak bisa masuk karena ada Pak Jokowi sama Mas Gibran gitu loh. Udah ketutup. Ketutup kan ini gimana ya orangnya? Aduh.
kacau juga ya kan gitu. Kita susah juga masuk ini kan gitu. Jadi digempur di sini terus. Mungkin mereka bisa lah ya berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo karena punya irisan, pernah berjuang bersama 2014 2019. Walaupun yang menyebabkan kalah kan mereka itu. Mereka ambil duitnya aja kayak itu. Ketika Pak Prabowo ganti tim ya kan, nggak pakai mereka lagi dan mendekat ke Pak Jokowi lah pasti langsung menang kan gitu loh. Nah itu kan fakta politik yang nggak bisa dibantahkan kan gitu loh. Nah kepentingan itulah yang akhirnya bertaut lah. Jadi menurut gue ya nggak usah terlalu dipikirin deh. Sekarang mau Prof Mahfud itu kita selama ini melihat dia sebagai akademisi, pengamat hukum, pakar hukum, tata negara dan sebagainya yang mumpuni. Tapi dia sudah masuk menjadi politisi. Berarti catatan yang ingin Bung Semar sampaikan saat ini adalah apapun sekarang pernyataan Mahfud MD, jangan lagi melihat hitam putih bahwa dia adalah seorang pakar, tapi dia adalah seorang politisi. Sehingga kita nggak terlalu juga perlu nggak perlu heboh-heboh banget, nggak perlu juga kaget, marah, nggak perlu ya. Nggak perlu. Politisi. Mantan cawapres ikut kontestasi politik memperebutkan kekuasaan itu udah masuk politisi. Betul. Udah masuk. Nah ketika orang sudah disematkan sebagai politisi, tentu yang di depan adalah kepentingan politik ya. Nah kalau kepentingan politiknya ya agak ngaco-ngaco dikit kan dihalalin juga gitu loh. Jadi penonton Ruang Konsensus, kita harus mencermati pernyataan Prof Mahfud MD. Sekarang itu nggak lagi sekedar dia seorang pakar hukum, apalagi khususnya hukum tata negara. Dia adalah seorang politisi, apalagi adalah seorang mantan cawapres gagal. Apalagi pada saat pilpres kemarin, pada saat debat kampanye, orang yang juga sakit hati dan marah kepada Mas Gibran. Jadi dia akumulasi lah, bro. Nggak enak, bro. Nggak enak, bener. Nggak enak ketika ditelepon mau jadi cawapres sama Mas Ganjar yang ada dibilang, gue siapin jas nih, gue mau dilantik jadi wapres nih kan. Aku Pak Jokowi ke sono kan gitu. Ya kecewa lah. Nah, ya begitulah ya Sob ya. Tadi pandangan Bung Semar ya terkait Prof Mahfud ya yang ikut dalam polemik ijazah Pak Jokowi ya. Yang kalau bisa dilihat tuh tendensinya lebih mendukung Roy Suryo ya. Bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi keasliannya itu harus dibuktikan dulu melalui hakim ya. Sedangkan Barreskrim sendiri ya sudah menjelaskan bahwasannya tuh ya ijazahnya Pak Jokowi kan itu otentik ya, identik lah ya sama ijazah-ijazah yang lain itu. Makanya kasus yang dilaporkan oleh TPUA itu tidak dilanjutkan karena di situ tidak terpenuhi unsur pemalsuannya yang dilakukan Pak Jokowi. Nggak ada itu pemalsuannya karena ijazahnya tuh identik dengan ijazah lain, artinya sama lah ya, asli gitu ya. Dan tadi di awal juga ya, bahwasannya ahli pidana mengungkapkan bahwasannya ya nggak perlu lah pengadilan PT UN itu memberikan statement atau keputusan bahwasannya ijazah itu asli. Kalau begitu nanti repot karena di perdata dan pidana itu berbeda. Tadi kan ahli pidana mengungkapkan bahwasannya nggak perlu lah ya, kan udah diperiksa sama Barreskrim. Ya begitulah ya. Dan tadi juga Bang Semar sempat menyinggung bahwasannya Prof Mahfud itu udah bukan pakar hukum lagi, beliau itu udah politisi, dan itu di situ gua setuju ya. Karena ya itu tadi dibilang juga bahwasannya Prof Mahfud tuh udah pernah ikut menjadi cawapresnya Ganjar ya, dan itu artinya kan beliau itu politisi bagaimanapun nih melihatnya. Dan ketika kalah, tentu saja adalah rasa kecewa sedikit. Kita gak tahu, tapi lagu-lagunya Pak Mahfud kan kita bisa lihat tuh ya. Aduh, ya mudah-mudahan aja ya, semua baik-baik aja ya. Dan juga tadi ya, Semar juga sempat menyinggung masalah repli. Ya udah, pakar itu udah bukan pakar lagi karena tendensinya udah beda lah ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.